got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofia Amalia Mamonto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang satuan waktu geologi dan kronostratigrafi. Kode stratigrafi Amerika Utara dan Panduan Stratigrafi Internasional mengenal dua tipe dasar satuan waktu geologi isokron, satuan kronostratigrafi dan satuan geokronologis. Satuan kronostratigrafi adalah kumpulan batuan nyata yang dipilih oleh ahli geologi untuk dijadikan sebagai bagian referensi atau acuan material untuk semua batuan yang berbentuk selama interval waktu yang sama. Dengan kata lain, bagian tertentu dari batuan sedimen yang mempunyai rentang umur yang diketahui dipilih untuk mewakili interval waktu geologi tertentu. Sebaliknya, satuan geokronologi adalah pembagian waktu yang dapat dibedakan berdasarkan catatan batuan sebagaimana dinyatakan dalam satuan kronostratigrafi. Satuan kronostratigrafi, suatu badan batuan isokron yang berfungsi sebagai acuan material untuk semua batuan yang terbentuk dalam rentang waktu yang sama, itu selalu berdasarkan pada unit referensi material atau stratotype yang merupakan unit biostratigrafi, liostratigrafi, atau magnetopolaritas. Satuan geokronologi pembagian waktu yang dibedakan berdasarkan catatan batuan sebagaimana dinyatakan dalam satuan kronostratigrafi bukan merupakan batuan sebenarnya, namun sesuai dengan interval waktu selama satuan kronostratigrafi yang telah ditetapkan, diendapkan atau dibentuk. Dengan demikian, permukaan suatu unit geokronologi berkaitan dengan waktu pengendapan. Bagian bawah unit kronostratigrafi yang mendasarinya dan bagian akhir berkaitan dengan waktu pengendapan dengan atas unit acuan. Satuan geokronometri pembagian waktu geologi secara langsung dengan batas usia yang dipilih secara sewenang-wenang. Mereka tidak didasarkan pada rentang waktu. Stratotype kronostratigrafi yang ditentukan skala waktu geokronometri biasanya digunakan untuk batuan prakambrium yang tidak dapat dibagi lagi menjadi unit kronostratigrafi yang diakui secara global. Umur umumnya dinyatakan dalam jutaan tahun sebelum sekarang MA, namun dapat juga dinyatakan dalam ribuan tahun KA atau miliaran tahun GA. Satuan geokronologi mewakili interval waktu di mana satuan kronostratigrafi dengan peringkat yang sesuai diendapkan. Oleh karena itu, satuan geokronologi dasar adalah periode waktu yang setara dengan suatu sistem. Namun, untuk periode dan satuan geokronologi berperingkat lebih rendah untuk dengan satuan kronostratigrafinya. Misalnya, periode Jurasik adalah waktu di mana sistem batuan Jurasik diendapkan. Satuan geokronometri adalah satuan waktu murni. Mereka tidak didasarkan pada rentang waktu dari stratotype kronostratigrafi yang ditentukan, tetapi hanya pembagian waktu dengan besaran atau skala yang sesuai, dengan batas-batas yang dipilih secara sewenang-wenang. Pada saat ini, skala waktu geokronometri digunakan untuk menyatakan umur batuan prakambrium karena belum ada skala kronostratigrafi yang diakui dan diterima secara global yang dikembangkan untuk batuan tersebut. Batuan prakambrium secara umum belum terbukti rentan terhadap analisis dan pembagian melalui superposisi atau penerapan prinsip-prinsip litologi atau biologi lain yang biasa kita gunakan dalam membagi batuan Phanerozoikum. Namun, skala kronostratigrafi untuk batuan berian prekam dapat dikembangkan di masa depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Aisbakulu. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang disampaikan oleh Rofia Amalia Mamonto. Langsung saja ke bagian selanjutnya, tujuan waktu geologi. Mengklasifikasikan batuan berdasarkan waktu, melibatkan perorganisasian sistematis strata ke dalam unit-unit bernama, masing-masing sesuai dengan interval waktu geologis tertentu. Unit-unit ini memberikan dasar korelasi waktu dan sistem referensi untuk mencatat dan mensistematisasikan peristiwa-peristiwa tertentu dalam sejarah geologi bumi. Dengan demikian, tujuan akhir dari pembuatan skala waktu geologi yang terstandarisasi adalah untuk menetapkan unit kronostratigrafi dalam lingkup internasional yang dapat berfungsi sebagai acuan standar
acuan standar yang dapat menghubungkan usia batuan dimanapun di dunia. Menetapkan urutan relatif peristiwa-peristiwa dalam sejarah bumi merupakan kontribusi utama geologi terhadap pemahaman kita tentang waktu. Skala waktu geologi standar harus menyatakan usia berapapun di tempat manapun dan harus dapat mengerti, jelas, dan tidak ambigu. Laporan tersebut juga harus independen terhadap opini dan oleh karena itu mempunyai referensi objektif yang dapat diakses. Yang terakhir, perjanjian harus stabil, yaitu tidak mudah berubah dan harus disetujui dan digunakan secara internasional dalam semua bahasa. Terus, pengembangan skala waktu geologi, skala kronostratigrafi. Proses lambat ini telah berkembang melalui 2 tahap perkembangan yang mendasar. Yang pertama, menentukan hubungan waktu stratigrafi dari bagian stratigrafi lokal dengan menerapkan prinsip subprofesal, dilengkapi dengan pengendalian fosil dan yang terbaru yaitu umur radiometrik. Yang kedua, menggunakan bagian-bagian stratigrafi lokal tersebut sebagai dasar untuk menetapkan skala kronostratigrafi internasional gabungan yang berfungsi sebagai bahan acuan untuk menyusun skala waktu geologi internasional yang terstandarisasi. Terus, skala geokronologi merupakan skala kronostratigrafi dengan satuan dan batas berdasarkan pembagian fisik rekaman batuan. Namun, bukan skala waktu itu sendiri. Agar dapat berfungsi sebagai skala waktu geologi untuk menyatakan usia satuan, batuan, atau peristiwa geologi, skala kronostratigrafi harus diubah menjadi skala geokronologi yang terdiri dari satuan-satuan yang mewakili interval waktu, bukan kumpulan batuan yang terbentuk selama waktu tertentu. Skala waktu geologi diturunkan dari skala kronostratigrafi dengan mengganti satuan kronostratigrafi dengan satuan geokronologi yang sesuai. Dengan demikian, skala waktu geologi dinyatakan dalam era periode, zaman-zaman, dan kronologi, bukan dalam sistem, rangkaian, tahapan, dan kronozon. Mungkin hanya sekian yang saya jelaskan. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfiani Minda Sudirman akan mempresentasikan materi yang berjudul kronostratigrafi dan waktu geologi dengan subbab kalibrasi skala waktu geologi oleh penggunaan fosil biokronologi. Biokronologi sendiri adalah perorganisasian waktu geologis menurut proses evolusi yang tidak dapat diubah dalam kontinuum organik. Cakrawala fosil yang berguna lebih tersebar luas dan berlimpah di batuan Phanerozoikum dibandingkan cakrawala yang umumnya dapat diperkirakan dengan radiologi. Selain itu, peristiwa biologis umumnya dapat dikorelasikan dalam waktu dengan lebih cepat dibandingkan data radiometrik pada semua batuan kecuali batuan Kenzoikum. Tujuan biokronologi sendiri adalah untuk memungkinkan korelasi dan penangkalan catatan geologi di luar batas bagian stratigrafi lokal. Untuk melakukan hal ini dengan paling efektif, para ahli stratigraf menggunakan ciri-ciri atau peristiwa-peristiwa dalam catatan paleontologi yang tersebar luas dan mudah diidentifikasi serta terjadi dalam periode waktu geologis yang singkat. Peristiwa tersebut dianggap sebagai peristiwa datum logika biokrono karena menandai periode waktu singkat tertentu di masa lalu geologis. Datum peristiwa yang paling umum digunakan dalam imigrasi atau kemunculan pertama dan kepunahan atau kemunculan terakhir suatu spesies atau takson. Kemunculan pertama suatu spesies akibat imigrasi dari daerah lain biasa terjadi sangat cepat setelah kemunculan awalnya karena evolusi dari morfotip nenek moyangnya. Para ahli stratigraf sendiri menyebut kemunculan pertama dan terakhir suatu takson sebagai datum kemunculan pertama atau FAD dan datum kemunculan terakhir atau LAD.
Rumpon dan LAD tidak sepenuhnya sinkron karena fakta bahwa meskipun imigrasi dan kepunahan dapat terjadi dengan cepat, seperti telah disebutkan, keduanya bukanlah peristiwa yang terjadi secara instan. Beberapa spesies planktonik dilaporkan menyebar ke seluruh dunia dalam 100 hingga 1000 tahun lamanya. Namun, bioturbasi sedimen setelah pengendapan dapat mencampurkan fosil melalui zona setebal beberapa sentimeter, dan kecelakaan dalam pelestarian serta bias dalam pengumpulan dan metode analisis dapat menciptakan ketidakpastian dalam usia rumpon dan LAD yang mencapai ribuan tahun. Rumpon dan LAD sendiri adalah jenis fosil yang paling mudah digunakan dan dikomunikasikan sebagai dasar biokronologi, dan keduanya dapat digunakan dalam jarak yang sangat jauh dalam jangkauan taksa tertentu. Subbab yang kedua yaitu kalibrasi berdasarkan usia mutlak atau radiokronologi. Radiokronologi didasarkan pada prinsip bahwa mineral radiogenik seperti uranium 235 dan potasium 40 meluruh secara spontan dengan kecepatan tetap menjadi produk tanda kutip anak. Dengan demikian, umur suatu mineral radiogenik dapat dihitung dari rasio terukur radionuklida induk terhadap produk turunannya dalam mineral tersebut dengan menggunakan laju peluruhan bahan induk yang diketahui. Laju peluruhan sendiri dinyatakan sebagai waktu paruh isotop radioaktif atau yakni waktu yang diperlukan setengah bahan induk untuk meluruh menjadi produk keturunannya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Jai dengan NIM 45242209 kelas C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang kronostratigrafi. Satuan kronostratigrafi sangat penting dalam stratigrafi karena menjadi dasar korelasi strata provinsi hingga global berdasarkan kesetaraan umur. Bagi banyak ahli geologi, korelasi berdasarkan kesetaraan umur sejauh ini merupakan jenis korelasi yang paling penting dan pada kenyataan umumnya merupakan satu-satunya jenis korelasi yang mungkin dilakukan dalam basis global. Berikut metode untuk menetapkan kesetaraan umur strata. Metode yang pertama yaitu korelasi peristiwa. Peristiwa merupakan bagian dari apa yang kemudian dikenal sebagai strategi peristiwa. Stratigrafi peristiwa berfokus pada peristiwa yang spesifik menghasilkan unit stratigrafi atau suksesi, bukan pada karakteristik fisik atau biologis unit tersebut. Misalnya, kenaikan permukaan air laut secara eustatik dapat mempengaruhi pola sedimentasi di seluruh dunia. Akibat peristiwa ini, fase sedimen terbentuk di berbagai lingkungan di berbagai belahan dunia. Fases ini mungkin tidak setara dalam hal karakteristik fisiknya, namun keduanya setara dalam arti dihasilkan sebagai akibat dari peristiwa yang sama. Jadi, keduanya setara secara kronologis. Metode yang kedua yaitu korelasi berdasarkan peristiwa deposisi jangka pendek. Beberapa peristiwa menghasilkan lapisan utama atau lapisan penanda yang dapat ditelusuri pada bagian sikapan atau bawah permukaan untuk jarak yang jauh. Lapisan penanda ini berguna untuk korelasi stratigrafi waktu serta untuk korelasi litostratigrafi. Jika lapisan tersebut diendapkan sebagai akibat dari peristiwa geologi yang terjadi secara seketika, peristiwa pengendapan jangka pendek yang paling mencolok adalah jatuhnya abu dari letusan gunung berapi, yang dapat terjadi dalam 1 hingga 10 hari. Lapisan yang terbentuk dari jatuhnya abu disebut lapisan abu, lapisan tepra, lapisan bentonit, atau lapisan tufa. Jatuhnya abu dari satu letusan dapat menghasilkan lapisan abu setebal beberapa sentimeter yang dapat menutupi ribuan hingga ratusan ribu kilometer persegi. Metode yang ketiga yaitu korelasi peristiwa berdasarkan peristiwa transgresif regresif pendekatan. Korelasi kejadian dalam hal ini didasarkan pada korelasi puncak siklus sedimen simetris yang meresponnya yang dianggap sinkron. Peristiwa-peristiwa yang direpresentasikan dalam jenis korelasi ini adalah hasil dari pelanggaran dan regresi yang dapat mewakili perubahan permukaan laut secara global, simultan, eustatik, atau perubahan yang lebih lokal akibat pengangkatan, penurunan permukaan tanah, atau fluktuasi persediaan sedimen.
Metode yang keempat yaitu korelasi berdasarkan peristiwa isotop stabil. Variasi dalam kelimpahan relatif isotop stabil dalam non-radioaktif tertentu dalam sedimen dan fosil laut disebut sebagai geokimia isotop stabil dapat digunakan sebagai alat untuk korelasi kronostratigrafi kelautan sedimen. Bukti geokimia menunjukkan bahwa komposisi isotop oksigen, karbon, belerang, dan strontium di lautan telah mengalami fluktuasi besar atau perjalanan dibandingkan dengan fluktuasi geologis di masa lalu yang tercatat dalam sedimen laut. Karena waktu pencampuran di lautan adalah sekitar 1000 tahun atau kurang, pergerakan isotop laut pada dasarnya dianggap isokron di seluruh dunia. Variasi komposisi isotop sedimen atau fosil memungkinkan ahli geokimia membuat kurva komposisi isotop yang dapat digunakan sebagai penanda stratigrafi untuk tujuan korelasi. Agar berguna dalam korelasi, fluktuasi komposisi isotop harus dapat dikenali dengan skala global dan durasinya harus cukup singkat agar dapat terlihat sebagai pergeseran kurva komposisi isotop. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.